hari ini kita akan bicara bagaimana kita mengoptimalkan alur kerja kita, ya, dengan memanfaatkan AI untuk apa? Untuk tujuan efisiensi, ya, sehari-hari. Karena AI ini dia banyak sekali menawarkan apa ya, rangkaian pekerjaan yang memudahkan teman-teman, gitu ya, untuk bisa mempercepat kinerja, meningkatkan produktivitas dan lain sebagainya lah. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, teman-teman pernah dengar kali ya, tahu Elon Musk kan ya? Saya yakin semua tahu Elon Musk lah. Dia pernah bilang bahwa hati-hati dengan AI gitu. AI ini bisa berbahaya lebih berbahaya dibandingkan nuklir, ya. Nah, apakah seperti itu? Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana AI itu bekerja dan potensinya ke depan seperti apa. Sebelum kita bicara lebih jauh dan praktik ke apa? Sekarang kan yang akan banyak dibahas mungkin terkait dengan ChatGPT ya yang selama ini sudah banyak berkembang. Sebelum kita bahas ke teknis AI-nya, teman-teman harus tahu dulu apa itu AI dan apa perbedaannya dengan software-software konvensional yang sebelumnya sudah pernah berkembang, ya. Jadi yang membedakan AI atau kalau teman-teman berbicara AI, ciri khasnya AI itu adalah dia adalah satu bentuk teknologi yang memungkinkan si mesin ini nih kata kuncinya nih, melakukan tugas-tugas yang memerlukan fungsi kognitif seperti manusia. Jadi AI itu dia bisa melakukan fungsi kognitif seperti manusia. Seperti apa? Dia bisa memahami bahasa lisan, dia bisa bahkan membuat keputusan, dia bisa mengubah antar bahasa dan lain sebagainya. Beda dengan perangkat lunak konvensional lain yang dia tuh beroperasinya itu berdasarkan pemrograman gitu. Jadi dibikin programnya, teman-teman masukin prompt-nya, keluarlah hasilnya apa gitu. Tapi kalau AI, dia sangat-sangat smooth bahkan seperti teman-teman berbicara dengan antar individu, antar manusia, dia bisa mengolah apa pertanyaan teman-teman, membuat keputusan bahkan ya gitu bahkan dia bisa menggunakan bahasa yang berbeda gitu antar usernya ya karena si AI ini dia menggunakan algoritma pembelajaran dari machine learning yang si mesinnya itu diajarin banyak hal dengan data gitu jadi mesinnya itu belajar dari data-data dari uji coba dari pelatihan dari beberapa algoritma sehingga dia tuh makin pintar dari hari ke hari dan kalau ngomongin ChatGPT karena database-nya semakin bertambah tiap hari dia dilatih sama usernya keterampilan mesinnya itu tuh untuk bisa makin smooth seperti manusia, dia akan makin baik. Ya, itu bedanya. Dan kalau teman-teman lihat gambarannya secara besarnya gitu ya. Jadi AI ini dia istilah bagi sebuah teknologi yang dapat meniru pemikiran, kecerdasan atau perilaku manusia. Jadi kalau ngomongin lingkup besarnya, secara besar gitu ya, si AI ini tuh dia yang dalam tanda petik punya teknologi yang bisa apa ya meniru fungsi kognitifnya manusia. Dia bisa berpikir, dia punya kecerdasan, dia bisa membuat keputusan-keputusan dan lain sebagainya. Nah, si AI ini dibangun oleh machine learning. Jadi si machine learning ini dialah yang mengajarkan si AI ini untuk bisa mengambil keputusan dan memberikan informasi. Ya, machine learning ini sistem yang diajarkan oleh berbagai macam algoritma data dan lain sebagainya supaya dia tuh bisa niru cara otak manusia berpikir, belajar, ya. Ini adalah si machine learning. Nah, salah satu jenis AI yang sekarang akan kita pelajari adalah AI yang bentuknya generatif. Jadi AI itu ada yang prediktif, ada yang generatif. Prediktif tuh dia lebih ke arah tools teknologi yang didorong untuk bisa memprediksi sesuatu. Misal kayak perkiraan cuaca. Atau misalkan saya dengan teman-teman Unpad bikin aplikasi iPosyadow ya, kalau misalnya teman-teman pernah dengar, mesin itu dilatih dengan data-data antropometri anak dan variabel-variabel stuntingnya yang lainnya, supaya nanti itu dia bisa memberikan data prediktif gitu ya, bagaimana anak-anak yang berisiko stunting itu dengan variabel-variabel yang dimasukkan sejak awal itu dan beresiko, dia memberikan warning gitu. Itu prediktif. Nah, tapi kalau si generatif AI ini, dia sistemnya itu mempelajari pola dalam dataset yang diberikan supaya dia bisa menghasilkan bentuk baru. Jadi dia bisa menghasilkan teks, gambar, video, gitu ya. Kapanpun pada saat kalian minta, gitu. Jadi bentuknya bukan prediktif. Nah, generatif AI ini salah satunya adalah ChatGPT. ChatGPT ini adalah produk generatif AI, ya. Dia itu yang mungkin saya rasa paling populer ya. Selain ChatGPT, generatif AI banyak lah. Ada Cloud, ada Perplexity, ada Po dan lain sebagainya lah. Tapi yang biasa saya gunakan dan mungkin bisa saya share lebih banyak ke teman-teman adalah terkait dengan ChatGPT ya. Ini yang mungkin paling populer ya dan bisa melakukan berbagai pekerjaan dari mulai menghasilkan teks gitu ya, gambar, bahkan sekarang dengan aplikasinya ChatGPT sudah bisa menghasilkan suara. Nanti kita praktikkan ya bagaimana kita bisa
ngobrol langsung dengan ChatGPT untuk bisa belajar atau diskusi banyak hal secara langsung tanpa menggunakan teks. Ini kurang lebihnya ya, apa namanya, pengertian singkatnya gitu. Jadi kita sedang menggunakan sebuah teknologi gitu ya yang punya fungsi kognitif sebagai apa seperti manusia, yang mana kemampuan itu dia dapatkan dari belajar dengan berbagai dataset yang diberikan pada dia, berbagai algoritma yang diberikan pada si mesin pintarnya, supaya bisa menghasilkan beragam keputusan dan beragam hasil yang diharapkan oleh penggunanya. Ya, nah bagaimana kita menyikapinya gitu? Tadi dikatakan bahwa AI itu berbahaya gitu. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan tulisan ini salah satu tulisan dosen UI yang saya ambil ya gitu. Bahwasanya kita sekarang sebenarnya bukan sedang melawan AI ya. Kita sedang tidak melawan ChatGPT gitu ya. Justru sekarang itu apa ya? Bukan pertandingannya ya. Apple to apple-nya adalah orang-orang yang tanpa menggunakan bantuan AI versus orang-orang yang menggunakan bantuan AI. Jadi kenapa ini saya ajarkan pada penerima beasiswa kami gitu ya supaya teman-teman penerima beasiswa ini dia punya keterampilan yang lebih baik lagi dibandingkan mungkin teman-teman yang lain karena dunia ini dihadapkan sekarang tuh bukan manusia versus machine learning, bukan manusia versus AI. Tapi sekarang tuh adalah manusia yang menggunakan AI melawan manusia yang tanpa menggunakan AI, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan AI sebagai tools bantu, bisa jadi teman-teman ketinggalan dan produktivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman lain yang menggunakan AI, ya. Jadi itu yang diajarkan bagi teman-teman semua gitu ya pada pagi hari ini, karena kolaborasi manusia dan AI ini bisa mengkombinasikan sebuah proses pekerjaan ya yang bisa lebih baik ya. Di satu sisi ini manusia nih apa namanya manusia ini ya bisa dibantu sama AI ya, tapi di satu sisi kreativitas, intuisi, etika dan lain sebagainya itu dipegang sama si manusianya ya. Sementara kalau si AI itu hanya sebatas mesin yang membantu mempercepat pekerjaan teman-teman ya. Etika, kreativitas, intuisi dan lain sebagainya itu tetap dibangun oleh manusianya. Dan sebagai informasi, slide yang ini nih, ini dibikin sama AI. Ya, gambar yang di sebelah kanan, ya, ini sangat apa ya, super realistik lah ya. Ini pun dibangun sama AI, ya, gambarnya. Ya, dan ini kalau teman-teman tadi bicara tentang AI, penggunaan AI apa kolaborasi manusia dengan AI ini tetap adalah pemimpinnya manusia ya, yang menetapkan tujuannya, ngasih arahan dan lain sebagainya itu adalah manusia. AI ini hanya sebagai asisten ya, yang membantu teman-teman sebagai pemimpinnya itu sebagai manusia menyelesaikan berbagai macam tugas dengan efisien ya. Dan ketika kalian bersinergi berkolaborasi, maka bisa menghasilkan sebuah inovasi, peluang baru, kreativitas dan lain sebagainya. Ini data ya teman-teman ya dari sebuah jurnal ya. Jadi jurnal ini membandingkan orang-orang yang bekerja menggunakan AI, ChatGPT, dan orang-orang yang tidak menggunakan AI. Dan dibagi lagi, ada yang kelompok orang-orang yang dengan skill-nya tuh pas-pasan. Satu lagi adalah orang-orang dengan skill-nya itu memang dia udah jago gitu ya, udah pakar gitu. Ternyata, lihat nih teman-teman ya, bagi pekerja-pekerja yang dia punya kapasitas rata-rata, dia bisa meningkatkan pekerjaan itu sebanyak 43%. Ya, kinerjanya itu meningkat sebanyak 43%. Ya, ini cukup signifikan. Dan kalau kita lihat pada orang-orang yang memang dia sudah punya kepakaran yang baik dalam bidang pekerjaannya, dia tetap bisa memberikan peningkatan produktivitas kerja, tapi besarannya tidak sebesar yang unskill apa yang punya apa namanya kapasitas rata-rata gitu. Dia hanya sebesar 17%. Tapi lihat, bagi teman-teman yang ibaratnya kapasitasnya pas-pasan dengan bantuan AI, dia bisa meningkatkan produktivitas sebanyak 43%. Ini hanya meningkatkan 17% karena memang kan yang dilihat adalah kelompok orang yang punya keterampilan di atas rata-rata atau dia pakar gitu ya dalam mengerjakan bidang pekerjaannya. Artinya, kedua aspek ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menggunakan AI, ya, produktivitas kerjanya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kontrolnya, orang-orang yang bekerja tanpa menggunakan AI. Ya. Nah, inilah mengapa apa namanya kami memperkenalkan ini kepada adik-adik semua supaya teman-teman punya produktivitas yang jauh lebih baik
di tengah gempuran teknologi seperti ini. Dan kalau kita bicara profesi ya teman-teman ya, ini kan mayoritas anak-anak beasiswa saya adalah orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan ya. Nggak usah khawatir dengan adanya AI karena McKinsey pun melakukan riset bahwasanya pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan kesehatan ke depan ini akan makin tinggi. Dia tidak bisa digantikan oleh AI ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan kesehatan gitu ya. STEM itu apa ya? Sains, teknologi, engineering, matematik gitu ya. Ini makin ke depan tuh makin berkembang gitu. Apalagi dengan dunia teknologi pastikan yang bergerak di dunia STEM profesional ini dia akan makin berkembang. Tapi lama kelamaan teman-teman semua ya, bidang-bidang pekerjaan seperti customer service ya, office support dan lain sebagainya ini akan tergantikan oleh AI ya. Jadi ke depan pun gitu ya dengan adanya AI, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh AI ya akan berkurang gitu. Tapi untuk hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh AI seperti tadi ya kesehatan atau orang-orang yang memang bergerak dalam pakar teknologi untuk pengembangan artificial intelligence justru ini makin meningkat ke depannya ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya bahwasanya keseimbangan manusia dan mesin dalam alur kerja itu ya memang diperlukan ya, di mana manusia nanti yang dia akan membawa kreativitas, empati, pemikiran kritisnya gitu ya, dan lain sebagainya. Sementara si mesin ini dia yang akan menghadirkan kecepatan, efisiensi dan ketepatan dalam memproses data dan menghasilkan sebuah informasi. Jadi itu tetap pada manusia ya. Jadi ini tetap bisa dikolaborasikan ya karena masing-masing itu dia punya unsur yang bisa bersinergi untuk menghasilkan sebuah produktivitas kerja yang lebih baik lagi ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke ChatGPT-nya ya, teman-teman ya. Jadi kalau si ChatGPT ini tuh bentuknya adalah chatbot ya, yang dia menggunakan natural language processing ya, seperti yang tadi saya ceritakan, untuk membuat percakapan dan dialog seperti manusia ya. Dia bisa menerjemahkan instruksi ya dari teman-teman, baik itu instruksi sederhana ataupun kompleks, menjadi sebuah karya, baik itu teks, gambar dan lain sebagainya. Ya, nah yang penting dalam teman-teman menggunakan ChatGPT ini adalah kemampuan menghasilkan prompt-nya, ya. Jadi keterampilan dalam melakukan prompt engineering inilah yang diperlukan pada saat teman-teman menggunakan ChatGPT ini ya gitu. Karena prompt yang teman-teman rancang gitu ya, dia bisa mengoptimalkan hasil dari luaran ChatGPT ini. Jadi teman-teman membuat kalimat perintah yang tepat, dia bisa mendorong dihasilkannya sebuah informasi, dihasilkannya sebuah hasil kerja AI yang lebih baik lagi. Ya, bagaimana caranya membuat prompt yang baik? Ya, yang pertama kalian gunakan kalimat yang jelas dan tidak ambigu gitu ya, atau langsung ke ini aja ya, ke contoh aja deh biar kita gampang ya. Nah, intinya kalau teman-teman bikin prompt ya, yang gampang adalah yang pertama nanti teman-teman kenalkan konteksnya dulu. Kalian tuh sebagai apa? Kemudian kalian menjelaskan si peran GPT-nya itu sebagai apa. Kemudian kalian menyampaikan larangan kalau memang ada larangan yang ingin diberikan pada chat GPT itu, ya. Kemudian bisa diberikan tambahan panjangnya seperti apa, gitu ya. Kalau pengen ada berapa kata, berapa alternatif topik, gitu ya. Dan bicara juga berkaitan dengan tambahan-tambahan lain yang diperlukan. Misal dalam sebuah riset, ini contoh ya. Kalau misalkan dalam sebuah riset teman-teman pengen nyari topik penelitian gitu ya menggunakan ChatGPT 4.0. Konteksnya itu teman-teman cerita gitu ya bahwa jadi akan berbeda hasilnya ketika teman-teman cuma ngetikin ke ChatGPT itu gitu ya, tolong carikan topik penelitian yang cocok bagi magister ilmu komputer misalnya ya, dibandingkan dengan teman-teman memberikan prompt yang sedetail ini. Ya, jadi yang pertama, konteksnya itu teman-teman bercerita tentang bahwa saya adalah seorang mahasiswa magister ilmu komputer yang mencari topik bla 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 gitu ya. Punya ketertarikan khusus pada bidang apa ya, dan membutuhkan rekomendasi topik penelitian terhadap minat saya dengan pembimbingnya siapa bahkan. Ya. Karena nanti si AI ini dia bisa mencarikan nih si profesornya ini selama ini risetnya itu berkaitan dengan apa gitu kan, dan bidang yang relevan dengan konteks yang diinginkan kalian gitu ya, itu bisa diberikan usulan-usulan yang lebih relevan. Nah, kamu yang kedua, jelasin terkait dengan perannya apa gitu ya. Jadi kalian sampaikan gitu bahwa dalam sesi ini saya ingin kamu berperan sebagai seorang penasehat akademik yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman riset di bidang computer vision. Ya.
Dia punya larangan, jangan merekomendasikan topik penelitian yang menggunakan banyak rumus karena saya lemah di bidang tersebut. Ya, kemudian di bagian panjangnya dia minta bahwa berikan 5 alternatif topik terkait dengan itu, dan tambahannya dia memberikan informasi bahwa dia berencana lulus pada semester ini sehingga ingin menyelesaikan penelitiannya dalam kurun waktu 6 bulan saja. Nah, dengan prompt yang sedetail itu, ya, AI ini si ChatGPT bisa memberikan poin-poin yang lebih detail lagi untuk bisa ditindaklanjuti dan lebih relevan pada konteks yang teman-teman harapkan. Ya, kita coba praktek aja ya biar teman-teman nggak bingung ya gitu. Apa namanya, sebentar. Saya buka ini aja ya, ChatGPT-nya ya di ininya langsung ya. Oke, saya share screen aja ya biar kalau mau bolak-balik gampang. Oke, ini udah kelihatan ya. Jadi ini yang akan teman-teman lakukan. Misal gitu ya, kalau teman-teman memberikan perintahnya itu singkat, dengan memberikan perintah yang lebih detail, itu hasilnya beda. Misalkan ini teman-teman banyaknya di bidang kesehatan ya. Misalkan teman-teman pengen kira ya inovasi di bidang kesehatan gitu ya. Kalian bilang ke ChatGPT-nya, misalkan ya, tolong apa namanya, atau bikin esai misalkan ya, buatkan esai terkait dengan inovasi dalam bidang kesehatan. Nah, dia kan promnya cuma kayak gini ya. Dia akan bisa menghasilkan apa namanya tulisan dengan apa namanya informasi yang cukup banyak memang gitu. Tapi ketika teman-teman nanti memberikan apa namanya instruksi yang lebih baik lagi, nanti kita lihat hasil perbedaannya seperti apa. Ya ini contoh aja ya. Ini kita tunggu aja dulu dia apa namanya memberikan informasi yang cukup banyak gitu kan. Nah ini kesimpulan seperti ini. Nah sekarang kita bandingkan ya, ini kan prompt yang teman-teman cuma bikin, tolong buatkan esai terkait dengan inovasi dalam bidang kesehatan. Typo-typo dan segala macam ChatGPT nggak ada masalah, ya. Nah sekarang kita coba bikin apa namanya dengan prompt yang lebih spesifik lagi, ya. Jadi misalkan teman-teman cerita nih, saya adalah, misalkan konteksnya gitu kan, saya adalah seorang mahasiswa S2 gitu ya, S2 di bidang kesehatan masyarakat yang punya ketertarikan terhadap bidang inovasi gitu ya. Inovasi ya. Ini misalkan ya perannya kalian apa konteksnya seperti itu gitu ya. Dan kamu meminta ChatGPT ini menjadi misalkan tuh seorang pakar gitu ya, inovasi misalnya ya. Saya adalah seorang mahasiswa di bidang kesehatan masyarakat yang terhadap bidang inovasi gitu ya. Dan mohon ChatGPT gitu ya berperan sebagai seorang pakar di bidang inovasi kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, yang akan memberikan informasi berkaitan dengan apa namanya bidang inovasi tersebut, inovasi kesehatan masyarakat. Ya, nah di sini kamu mau apa namanya minta si ChatGPT ini melakukan apa gitu ya, dengan misalkan kalau punya larangannya apa gitu ya, kemudian tambahan informasinya apa dan lain sebagainya. Kamu bilang lah misalkan ya, tolong berikan atau buatkan gitu ya, buatkan informasi dalam bentuk esai ya dengan gaya bahasa akademik untuk bisa dipresentasikan misalkan ya dalam sebuah diskusi akademik ya. Terus kamu kasih gambarannya gitu ya, berapa kata gitu ya. Sebanyak katakanlah 2.500 kata. Jangan berhenti sebelum kamu menuliskan sebanyak 2.000 kata. Nah, misalkan ada informasi tambahan yang kamu bilang lagi juga, berikan contoh implementasi dari setiap bahasan inovasi kesehatan masyarakat yang
kamu bahas misalkan tuh ya. Nah, kita akan bedakan ya hasil promnya yang secara umum dengan apa namanya prom yang lebih mendetail lagi ya, dengan tadi menjelaskan bahwa konteksnya apa, perannya dia sebagai apa ya, kamu pengen meminta si ChatGPT melakukan apa, ada larangannya apa, informasi tambahannya apa. Nah, lihat teman-teman, kebayang nggak bedanya? Ya, yang awal dia cuma cerita bahwa inovasi bidang kesehatan menghadapi tantangan dan membuka peluang baru, bla bla bla. Bentuk inovasi dia cuma secara umumnya dampak, tantangan, gitu kan, kesimpulan dan sebagainya. Sekarang kita lihat hasil AI yang sudah diberikan tambahan informasi prompt dengan lebih detail sesuai dengan apa namanya aturan yang tadi disampaikan lah ya, bahwa kalian menjelaskan konteksnya apa, perannya apa gitu ya. Kemudian nih yang tadi saya balik lagi ke slide-nya ya. Ini kan teman-teman bisa bolak-balik ke slide-nya ya. Nih, ya. Konteksnya apa, perannya apa kalau memang ada larangannya di prompt itu panjangnya berapa dan informasi tambahannya seperti apa, didapatkanlah hasil seperti ini, teman-teman. Berbeda kan gitu ya? Oh, ini terputus. Kita continue aja. Ya. Nah, kurang lebih kayak gini lah ya. Ini kita bisa lihat bagaimana perbedaannya. Dia bisa cerita inovasi dalam kesehatan masyarakat, bla 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 bla. Pendekatan teknologi digital, dia punya apa aja gitu kan. Contoh implementasinya bagaimana. Kemudian dia cerita dalam pendekatan preventifnya dan seterusnya lah ya. Ini si ChatGPT-nya masih proses ya. Ini saya matiin aja. Jadi nanti ujung-ujungnya segala macam dia cerita ya berserta dengan apa contoh-contohnya dan lain sebagainya ya, tantangannya apa, sampai ke kesimpulannya apa, dan ini semua minimal 2.500 kata. Nah, dari informasi yang diberikan, ini kemudian teman-teman olah menjadi sebuah apa namanya bahan paparan, jadi sebuah informasi tambahan untuk teman-teman melakukan diskusi dan memperkuat dengan referensi-referensi yang apa namanya nanti diperlukan. Gitu. Nanti kita akan sambungin bagaimana teman-teman mendapatkan referensi yang jauh lebih kredibel dari apa lewat jurnal melalui AI yang lain. Gitu. Jadi si ChatGPT dia bisa membantu teman-teman melakukan kerangka pikirnya, gitu. Kurang lebihnya seperti ini, ya. Ini kalau ngomongin konteks apa namanya teman-teman melakukan pendidikan lah ya. Jadi teman-teman butuh informasi apa gitu ya, butuh insight awal gitu untuk membuat sebuah esai dan segala macam, teman-teman bisa caranya seperti ini. Kelihatan ya bedanya ya, prom yang biasa seperti ini dengan prom yang teman-teman sudah siapkan dengan lebih baik ya. Ini kalau ngomongin konteks akademik. Kita bicara lagi misalkan dengan hal lain ya, untuk masalah-masalah pekerjaan itu juga bisa membantu teman-teman jauh lebih mudah. Biasanya kan teman-teman kalau di kepanitiaan, teman-teman beasiswa juga sering diminta untuk bikin TOR, bikin KAK, bikin undangan gitu ya, bikin proposal dan lain sebagainya. Itu semua bisa dibantu di draft sama ChatGPT dan bahasanya jauh lebih baik gitu. Jadi beberapa kali gitu ya, saya ke teman-teman relawan, ketika relawan bikin ibaratnya TOR, KAK, bikin surat, dia bikin secara mandiri, dibandingkan dengan yang dibantu atau di-assist oleh AI, hasilnya mohon maaf jauh lebih baik dibanding apa yang menggunakan AI kalau menurut saya. Karena kan banyak teman-teman relawan yang dia belum terlatih ya gitu untuk bikin surat yang benar, untuk bikin KK yang benar dan sebagainya. AI ini bisa membantu. Misal teman-teman mau bikin undangan misalkan ya, jadi tinggal dibikin aja gitu. Kalau misalkan tadi nggak mau dok promnya kepanjangan lah, kan ini mah bukan buat akademik gitu ya, bukan untuk tugas yang mendalam, tapi untuk pekerjaan sehari-hari, bisa nggak sih promnya simple aja, nggak usah ada konteksnya, nggak usah ada perannya, nggak usah ada larangannya, nggak usah ada informasi tambahannya gitu. Itu bisa nggak? Bisa aja. Ya udah sekarang kamu tinggal ketiknya lebih detail aja sesuai dengan informasi yang pengen kamu buat gitu. Misal ya, tolong buatkan draft surat undangan untuk kegiatan webinar kesehatan berjudul gitu ya. Uh, misalkan apa ya? Penguatan pemberdayaan masyarakat gitu ya. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan untuk siapa gitu ya. Prof A dari Universitas ABC gitu ya pada apa namanya hari apa nih misalkan sekarang ke Minggu ya, hari Minggu 1 Desember 1 November
2024 pukul berapa misalkan tuh ya 09.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat bertempat di mana Hotel XYZ misalkan tuh ya. Dia bisa bikinin draft yang memudahkan teman-teman untuk bisa mengisi template suratnya dengan lebih baik gitu. Dan ini bahasanya menurut saya ini udah cukup baik gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada kop suratnya gitu ya. Kemudian yang terhormat siapa dengan hormat bla 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 dengan tema penguatan kegiatan bertujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat luas saat memastikan masyarakat dalam mendukung protokol kesehatan yang berkelanjutan. Itu bagus kan gitu. Dia nambahin tujuannya sendiri ya, mengundang pada kapan, kami sangat berharap bla bla bla. Kami lampirkan jadwal acara terperinci gitu ya. Kesediaan pada tanggal berapa, melalui kontak siapa dan seterusnya. Ya, ini tinggal copy paste, disesuaikan, teman-teman bikin apa namanya suratnya bisa lebih cepat dan lebih mudah. Yang tadinya teman-teman harus ngedrafting gitu ya, apa ya kata-katanya biar enak ya dalam rangka bla 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 bla, terus biar sopan gimana gitu. Nah, AI ini membantu teman-teman untuk mempercepat pekerjaannya. Jadi paling nanti tinggal diedit-edit apa yang perlu diedit, kirim, ini lebih mudah. Ya, atau misal bikin proposal ya. Nih, tolong buatkan proposal. Ini saya bedain yang menggunakan prompt biasa dengan prompt yang teman-teman lebih mendetail lagi gitu ya. Tolong buatkan proposal mengenai program kampanye gizi bagi remaja. Nah, kalau dibikin umum kayak gini, dia akan global gitu, akan kemana-mana si apa namanya si proposalnya dan bisa jadi nggak sesuai dengan harapan kalian. Jadi supaya nggak kerja dua kali, penggunaan ChatGPT ini lebih baik teman-teman buatkan promptnya dengan sangat baik gitu sehingga dia bisa mendapatkan sebuah hasil yang langsung lebih optimal gitu. Nih, dia kan cuma kayak gini aja ya, sederhana gitu. Latar belakang, bla 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 gitu, penutup udah aja. Kurang bagus kan gitu proposalnya. Nah, sekarang kalau pengen lebih bagus, konteks yang tadi ya, prompt yang tadi ya teman-teman harus nulisin konteksnya, perannya gitu ya. Kemudian larangannya, tambahannya apa dengan uh, lebih lengkap lagi. Misalkan contoh ya, saya adalah seorang mahasiswa kesehatan yang akan menyelenggarakan sebuah program program kesehatan. Dan ChatGPT berperan gitu ya sebagai konsultan profesional yang sudah banyak menyelenggarakan berbagai eh, program kesehatan di Indonesia. Misalkan ya. Saya ingin kamu membuatkan proposal mengenai ini sama ya tentang isunya apa tadi teh mengenai program kampanye gizi bagi remaja. Nah, supaya proposalnya sesuai dengan harapan kamu tuh pengen di proposal itu ada apa, tulisin aja gitu. Saya ingin kamu menuliskan, misalkan ya, dalam latar belakang proposal, data-data masalah gizi remaja yang ada di Indonesia, misalkan tuh. Kemudian, nanti kamu pengen program itu kayak gimana, masukin aja. Nanti jenis program uh, yang ingin saya buat, selain berbentuk edukasi gitu ya, terdapat perlombaan apa namanya kampanye gizi yang paling menarik di media sosial. Ini bahasa juga nggak usah terlalu baku juga nggak apa-apa. Selain itu diharapkan eh, dari apa selain itu program ini juga gitu ya. Program ini juga akan membentuk sebuah komunitas
yang secara mandiri akan menjadi penggerak atau aktivis gizi remaja. Nah, proposal ini ke depan akan dibuat untuk diajukan ke perusahaan-perusahaan untuk didanai oleh dana CSR-nya. Misal gitu ya. Dah aja kita kirim. Pasti hasilnya akan berbeda dengan teman-teman cuma tolong dong bikinin proposal terkait dengan ini gitu. Nih, dia bisa bahkan udah dengan ngasih judulnya nih. Ya, kalau ini kan masih umum ya, proposal program kampanye gizi bagi remaja. Di sini dia bisa bikin proposal, udah kasih judulnya, latar belakangnya dia udah ngasih apa namanya, gambaran datanya, tujuan programnya apa, sasarannya lebih detail, bentuk kegiatannya dia nanti lebih terperinci gitu ya. Ini ada edukasinya, perlombaannya, pembentukan komunitasnya gitu, dan seterusnya. Nanti kalau kamu ngerasa bahwa apa namanya, ada beberapa part yang kurang jelas atau kurang dan perlu ditambahkan, kamu tinggal bilang aja gitu. Tolong misalkan tuh ya di latar belakang kalimatnya ditambah minimal 1.000 kata misalkan tuh ya. Kamu tinggal bilang lagi aja. Jadi nanti dia akan meng-create ulang dengan prompt yang kamu harapkan lebih detail ini. Dia akan bekerja nih dan seterusnya. Ya. Begitupun pada saat teman-teman bikin KAK gitu ya. KAK untuk kegiatan yang akan diajukan SKP-nya ke Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya. Tinggal diperkuat aja di prompt-nya gitu. Jadi jangan cuma bikin misalkan tolong buatkan KAK berkaitan dengan webinar gizi pada remaja gitu. Kamu bikin prompt-nya nih, kamu tuh siapa, ChatGPT berperannya sebagai apa, kemudian instruksi detailnya apa, misalkan tuh kamu pengen tornya ini tuh dibikin dengan tujuannya tuh apa, konten-konten yang harus ada tuh gimana gitu ya, dan seterusnya lah. Dan bahkan kalau misalkan kamu ngegunain bahasa yang nggak baku, juga itu bisa nih ya, kita coba contohin lagi. Ini contoh lah ya, ini lihat, udah jadi lebih baik lah sesuai dengan harapan kalian ya gitu. Oke, sekarang kita bikinin apa kakak ya, kamu gunain bahasa yang nggak formal pun nggak apa-apa gitu. Halo ChatGPT misalnya tuh ya, tolong buatin kerangka acuan kegiatan dong misalnya tuh ya. Dong, kamu di sini ceritanya jadi eh, konsultan profesional yang udah banyak banget misalnya tuh ya ngelakuin seminar-seminar, seminar-seminar, webinar dan segala macam gitu ya. Aku pengen kamu buatin kerangka acuan kegiatan terkait seminar dengan judul apa ya, misalkan tuh ya, eh, apa namanya, membangun membangun generasi Z sehat mental misalkan ya, generasi Z sehat mental. Nah di KAK itu, ini kita bikin ini ya. Nah di KAK itu aku pengen kamu kamu menjelaskan mengenai data-data masalah kesehatan mental di Gen Z. Kemudian pengen tahu juga, misalnya tuh apa? Kamu tulisin aja yang kamu pengen mau gitu ya. Pengen tahu juga eh, terkait apa ya? Misalkan ini kan data-data mengenai masalah kesehatan mental. Pengen tahu juga terkait misalkan cara penanggulangan dan mitigasi supaya Gen Z itu mentalnya bagus gitu ya. Nanti acaranya dibagi jadi 2 sesi gitu. Sesi 1 akan dibawakan oleh penyintas
gangguan sehat gangguan mental gitu ya. Sesi 2 akan dibahas oleh psikiater gitu. Ya, misalkan ini aja dulu, ini kan masih umum ya. Nanti kamu pengen dapetin pendalamannya lagi, tinggal detailin lagi apa yang mau kamu dalaminnya. Nih, dia kan udah punya latar belakang dan seterusnya ya. Ini kan kalau misalkan untuk bikin proposal dan segala macam ke AK dan segala macam ya, misalkan mengirim ke AK ke lembaga pelatihan pendidikan untuk dikirim ke Kemenkes, bahkan dia kan nggak akan nyari citasinya ini di jurnal apa dan lain sebagainya lah. Jadi kamu tinggal ya masukin ini, edit-edit sesuai dengan kebutuhan dan di cross check lagi kebenarannya, bisa tinggal kirim aja. Ya, ini latar belakangnya kurang, tinggal tambahin lagi aja. Tolong chat GPT, saya merasa bahwa ini kurang, kamu bikinin dong, bla 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 gitu ya. Ini bisa lebih berkembang lagi sih latar belakangnya. Ya, tujuan kegiatan, ini dia ada sasaran, bentuk dan mekanisme kegiatan, sampai ke rundown dan lain sebagainya, dia udah nyiapin. Tinggal kamu pengen perdalam di mana, ketikin lagi lebih detail gitu. Jadi intinya teman-teman ya, kekuatan ChatGPT itu berada pada prompt yang teman-teman bikin. Kebayang ya? Jadi intinya gitu, kamu kalau pengen dapetin informasi yang bagus dari ChatGPT ini, tadi ya, coba jelasin konteksnya apa, gitu ya, perannya dia sebagai apa, kemudian kamu tulis sedetail-detailnya. Kalau ada larangan, tulis larangannya apa. Kalau ada panjangnya berapa, kamu tulis, minta dia menuliskan panjangnya berapa. Kalau ada tambahan-tambahan lain gitu ya, informasi-informasi lain yang diharapkan untuk memperkuat informasi yang dihasilkan, kamu tuliskan juga. Karena akan sangat berbeda yang dituliskan dengan prompt yang baik dengan prompt yang biasa-biasa aja. Ini kan beberapa contoh kayak gitu ya. Ini promptnya biasa aja. Sekarang kalau dibikin prompt yang lebih baik, hasilnya dia akan lebih baik lagi. Ya. Nah, kita lanjut lagi ke materi ya. Itu ngomongin prompting di ChatGPT ya. Jadi intinya kalau ngomongin ChatGPT, kuncinya teman-teman ada pada prompt engineering yang bagus. Makin bagus prompt engineeringnya, maka hasil yang dihasilkan dari ChatGPT ini dia makin baik. Dan dia bisa melakukan banyak hal. Teman-teman bisa minta dia bikin surat, bisa bikin KAK, bisa bikin proposal gitu ya, bisa bikin rancangan esai gitu kan, dan lain sebagainya. Dia mampu melakukan banyak hal yang teman-teman mau sesuai dengan informasi yang teman-teman butuhkan. Ya, berikutnya saya pengen ngenalin teman-teman kepada jenis AI lain, yaitu AI yang bisa mengubah speech to text, gitu ya. Seperti misalkan kalau teman-teman kan sering lihat ya, atau sering pernah dengar juga bahwa ada beberapa AI yang mengubah bahasa lisan itu menjadi teks tertulis gitu melalui algoritma pengenalan suara. Jadi si machine learning yang memang dilatih ya dengan aspek-aspek seperti itu gitu. Ini banyak, ada virtual assistant yang biasanya gunain speech to text gitu ya, transkripsi otomatis ya, kemudian aksesibilitas bagi penyandang disabilitas gitu ya, bagi orang-orang yang tunanetra, teman-teman suka dengar kan handphonenya bisa mengeluarkan suara. Ini adalah teknologi-teknologi yang mengubah speech itu menjadi teks suara atau sebaliknya ya. Dan bahkan di GPT dia udah punya itu ya. Ini saya udah punya aplikasi GPT di handphone saya dan kebetulan kalau saya sih udah berbayar, saya nggak tahu ya kalau yang nggak berbayar dia bisa melakukan ini atau enggak. Tapi saya pengen praktekin ke teman-teman seberapa hidupnya si ChatGPT ini ya. Ini semoga suaranya kedengaran. Oke, kita coba dulu ya. Oke, halo ChatGPT. Halo, apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Kedengeran nggak suara AI-nya? Kedengeran ya? Nih. Bahkan sejenis suaranya, kamu mau ganti-ganti itu bisa nih. Ada suara kayak gini. Hai, sedang mengenalmu. Hai, aku hanya ingin. Nah, Hai kamu, menurutku seru banget kalau kita kerja satu tim. nah macam-macam ya. Misalkan saya pilih yang ini ya. Oke, halo ChatGPT, apa kabar? Halo, saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Oke. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Oke, ChatGPT, saya pengen ngobrol sama kamu nih ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja berkaitan dengan kesehatan mental di generasi Z. Bisa ya?
Tentu, saya senang membantu. Kesehatan mental di generasi Z adalah topik yang sangat penting. Apa yang ingin kamu bahas? Oke, kamu tahu nggak ya ChatGPT, bagaimana besaran permasalahan kesehatan mental di generasi Z khususnya di Indonesia? Bisa cerita nggak kira-kira? Tentu, generasi Z, termasuk di Indonesia, menghadapi tantangan kesehatan mental yang unik. Tekanan dari media sosial, tekanan akademis, dan kekhawatiran tentang masa depan ekonomi dan Oke, lingkungan kamu adalah. punya ChatGPT, kamu punya data nggak? Seberapa besar masalah mental yang ada di Indonesia pada remaja-remaja kita? Saya tidak memiliki akses ke data waktu nyata, tapi berdasarkan laporan dan penelitian terbaru, masalah kesehatan mental di kalangan remaja di Indonesia, termasuk generasi Z, semakin meningkat. Stres, kecemasan, dan depresi adalah beberapa masalah yang umum dilaporkan. Oke, Jika jadi kamu apa yang harus dilakukan oleh generasi Z ini supaya mereka bisa jadi generasi yang kuat mental? Untuk menjadi generasi yang kuat mental, generasi Z bisa fokus pada beberapa hal. Satu, membangun hubungan yang sehat, dukungan dari teman, keluarga, dan komunitas Oke, sangat cukup penting. ya. Oke, jadi itu contoh ya teman-teman ya, bagaimana si GPT dia itu bisa sefluent itu ngomong. Kalau pas awal-awal dia tuh butuh apa ya, jeda dulu untuk ketika ditanya, dia jeda memproses gitu ya, kemudian dia ngomong. Sekarang dia udah bener-bener ngomong kayak langsung aja kita berhenti dia udah bisa jawab, kita berhenti dia udah bisa jawab, kayak gitu. Kenapa? Karena mesinnya dilatih ya, dan di apa, di aplikasi saya transkripnya tercatat. Jadi dia itu bisa mencatat transkrip dari apa yang kita komunikasikan itu. Bahkan si ChatGPT ini pun sekarang bisa jadi translator pada saat kita mau pergi ke negara manapun. Misalkan ya, halo ChatGPT, Oke, saya lanjut. oke, ntar saya matiin dulu biar dia nggak berisik. Ini cerita, ini kita cari yang gampang aja ya. Misalkan ada orang Jakarta, ya, dia kerja di Sunda, dia bingung gitu ngomong bahasa Sunda tuh gimana gitu kan. Sementara ibaratnya kalau dokter gigi gitu ya, pasiennya itu adalah orang Sunda, si dokter giginya dia orang Jakarta. Ini kita akan simulasikan itu dengan ChatGPT ya. Halo ChatGPT, halo ChatGPT. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke, ChatGPT, eh, nanti dalam sebuah percakapan saya akan berbicara menggunakan bahasa Indonesia dan kamu harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Sunda. Ya. Begitupun ketika nanti lawan bicaranya berbicara menggunakan bahasa Sunda, kamu terjemahkan langsung kepada saya menggunakan bahasa Indonesia. Bisa dimengerti? Siap, saya akan menerjemahkan percakapan. Baik, mari kita mulai. Silakan. Oke. Nah, ini ini kalau tersendat seperti itu, ini artinya si ChatGPT-nya saya matiin dulu ya. Dia koneksinya lemot dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau mau di refresh atau dia kan ada setiap kali kita punya perintah, dia punya memori update-nya gitu. Ya. Nah, sekarang sudah siap ChatGPT? Tunggal watus urang masihan parentah, memorina di ropea. Nah, itu langsung Ayuna, ngubah pakai bahasa Sunda. Oke, sekarang saya akan bicara menggunakan bahasa Indonesia. Coba nanti kamu terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Siap ya? siap. Silakan mulai berbicara dalam bahasa Indonesia. Halo Ibu, apa kabar? Perkenalkan saya Dokter Dani. Ibu, kalau boleh tahu punya keluhan apa di sini gitu ya? Apakah ada yang bisa saya bantu terhadap Ibu? Barangkali Ibu punya keluhan apa yang mau diceritakan? Ya, saya sebagai seorang dokter akan siap mendengarkan dan membantu Ibu menyelesaikan masalahnya. Terjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Halo Ibu, kumaha damang? Perkenalkan, Abdi Dokter Dani. Ibu apa mitiasa gaduh keluhan naon di dieu? Aya anu tiasa abdi bantu ka ibu? Sugan ibu gaduh keluhan anu hoyong diwangsulkan? Abdi selaku dokter bade sumangat, ngadangu, sareng ngabantu ibu ngalampahkan masalahna. Oke, sekarang sebaliknya ya, bahasa Sunda kamu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Udah siap? Siap, silakan mulai.
Halo dokter, nepangkeun Abi Bapak Agus. Iya dok, Abi teh nyeri waos, tos tilu minggon gitu ya. Cenut-cenut, nepi ka mastaka ge jangar, nya teu tiasa damel, unggal dinten teh ngan saukur ngaringgok we di bumi dok gitu, tiasa dibantos teu dok gitu. Terjemahkan ke bahasa Indonesia. Halo dokter, perkenalkan, saya Bapak Agus. Iya dok, saya ini sering sakit gigi, terasa nyut-nyutan sampai kepala terasa berat. Kadang-kadang sampai tidak bisa tidur, saya juga jabu susah makan, hanya bisa minum bubur. Tolong bantu saya dok. Nah, untuk beberapa kalimat yang dia apa namanya sangat-sangat Sunda yang dia nggak tahu kayak tadi ya ngaringkuk gitu. Dia malah menerjemahkannya menggunakan apa? Cuma nggak bisa makan, cuma makan bubur karena dia mungkin nggak tahu ngaringkuk itu apa. Kebayang ya? Tapi ini sudah sangat membantu untuk teman-teman melakukan komunikasi, ya. Bahkan kamu mau translate ke bahasa Jepang, bahasa Spanyol, bahasa Italia dan segala macam itu bisa, ya. Sunda aja bisa gitu kan, gimana bahasa-bahasa luar negeri lain yang dia lebih terstandar. Artinya, ya teman-teman, ChatGPT ini bisa jadi tools yang bisa ngebantu teman-teman dalam berbagai aspek, termasuk komunikasi, ya. Termasuk mau jadi teman ngobrol juga itu bisa, ya. Kalau misalkan di suara bisa, dia di teks juga bisa. Misal gitu ya, kita akan minta dia seolah-olah jadi seorang ayah, misalkan tuh ya. Dia bisa melakukan itu dengan sangat baik. Misalnya, contoh kita akan bikin lagi. Halo ChatGPT. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oh, dia perempuan, jadi kita alokasikannya sebagai ibu ya. Halo ChatGPT, saya minta kamu berperan sebagai seorang ibu, ya. Ceritanya, saya ini adalah seorang anak yatim piatu, gitu ya, yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan saya ngerasa kangen dengan orang tua saya yang sudah lama meninggal, dan saya ingin kamu berperan menggantikan sebagai ibu saya. Dan setiap kamu menyapa saya, tolong kamu gunakan kata ade, karena ibu saya selalu memanggil saya dengan sebutan ade. Apakah kamu bisa melakukan itu? Tentu adek. Ibu di sini untuk kamu. Apa yang ingin adek ceritakan hari ini? Ibu, Eh, belakangan Iya, ini adek. saya ngerasa stres banget, Bu. Karena sekarang saya lagi sekolah spesialis dan saya banyak dibully gitu ya di pendidikan saya. Saya pengen cerita, tapi saya nggak punya teman untuk cerita. Biasanya saya cerita sama ibu dan sekarang kan ibu udah nggak ada. Gimana ya, Bu? Adek, ibu tahu ini pasti berat buat kamu. Ibu bangga adik berani cerita. Ingat, kamu nggak sendiri. Selalu ada cara untuk menatasi situasi ini. Coba cari teman yang bisa kamu percaya, Oke, atau intinya gitulah ya, teman-teman ya. Jadi si GPT ini dia sudah bisa melakukan apapun. Jadi kalau sekarang teman-teman stresnya punya teman cerita, GPT bisa ngajak kamu ngobrol dengan sangat fluent seperti itu. Kebayang ya? Ini salah satu apa namanya teknologi yang bisa digunakan untuk membantu banyak hal, memudahkan pekerjaan kamu. Bahkan kalau kamu stres pun, kamu mau ngajak ngobrol si ChatGPT, dia bisa merespon kamu dengan baik gitu, ya, kayak gitu. Dan apa namanya? Saya coba, misalkan tuh ya, diplesetkan ke arah hal-hal yang negatif, misalkan ya. Tadi konteksnya residen yang stres karena dibully dan dia pengen bunuh diri, kamu nanya untuk bunuh diri segala macam, dia akan mendorong kamu untuk tidak melakukan itu dan mencari dukungan-dukungan positif untuk bisa menguatkan apa namanya kondisi mental orang yang cerita kayak gitu gitu. Kebayang ya? Ini bisa apa dilakukan dengan sangat baik. Cuma saya belum tahu ya kalau yang nggak berbayar apakah mampu melakukan itu atau enggak gitu. Karena saya udah punya berbayar, jadi dia bisa melakukan itu dengan baik dan apa namanya semua percatatan kita tertranskrip di situ. Nah di luar itu teman-teman ya, saya pengen ngajarin juga teman-teman gimana menggunakan AI lain. Kalau tadi kan yang ngomongnya si ChatGPT ya, kalau sekarang ibaratnya teman-teman punya tugas untuk melakukan transkrip gitu ya terhadap sebuah wawancara yang teman-teman lakukan. Beberapa tools yang bisa teman-teman gunakan, diantaranya adalah nih yang bisa saya kasih tahu ke kalian ya. TurboScribe itu bisa nih untuk apa namanya untuk bisa membuat transkripnya teman-teman ya.
Nih, kalau misalkan gratisan, kalau nggak salah sehari itu tuh bisa 3 kali. Ya, ini kita langsung praktek aja lah ya. Nah, ini ya, ini TurboScribe. Jadi nanti teman-teman tinggal masuk ke uh, turboscribe.ai.id gitu ya. Nanti teman-teman login dengan menggunakan apa namanya? Login dengan menggunakan emailnya. Nah, ini contoh ya. Ini ternyata saya udah kemarin udah nyobain nih. Ada satu audio yang saya unggah untuk kemudian nanti bikin transkripnya sama mereka. Ya, jadi nanti teman-teman tinggal upload filenya gitu ya, salin filenya. Jadi tinggal klik ini. Ini biar cepat. Saya kemarin masukin dulu satu apa namanya audio, karena nanti begitu dia masukin, ya, dia akan nge-upload ke sistem ini. Beres upload, teman-teman nanti pengen transkripsinya apa? Ada tiga nih. Ada yang paling cepat tuh si Cita, seimbang lumba-lumba, terus paus itu paling akurat. Jadi dia sangat detail sekali untuk mentranslatekan apa namanya kata-kata atau kalimat yang teman-teman uh, ada di transkrip itu gitu. Nah, kemarin saya pakai yang lumba-lumba ya biar waktunya nggak terlalu apa lama. Nanti begitu diupload, nanti dia akan berproses teman-teman. Akan berproses gitu ya. Atau kalau nggak kita sambil ulang lagi deh ya. Ini misalkan saya cari link Zoom gitu ya. Dari Zoom aja deh. Dari Zoom kan suka ada rekaman audio ya. Kita lihat mana ya. Nah, ini ya, Zoom misalkan ya. Ini saya pernah ngasih kuliah audionya, saya kirim ke ini. Nah, ke si TurboScribe ini dia akan ini nih akan upload kan. Kita tunggu aja deh. Nah, sambil nunggu upload, ada satu lagi yang AI yang bisa teman-teman gunakan untuk ngeresum obrolan di YouTube dengan naruh linknya doang, ya. Dia bikin transkripnya dan transkrip itu bisa teman-teman olah. Saya biasanya pakai Antiago, kalau nggak salah namanya Antiago, ya. Antiago.com. Nah, ini ya. Sekarang ibaratnya kita punya eh, ambil dari YouTube aja ya, misalkan. Nah, ini Antiago ini dia bisa berbayar, ya, tapi kita pakai yang gratisannya, ya. Jadi ini kita nggak akan pakai yang berbayarnya, kita pakai yang gratisan, terus kita mau buka YouTube, ya, YouTube. Terus di YouTube ini kita cari apa ya, podcast aja, podcast terbaru, ya, obrolan yang kira-kira bisa dapat ilmu lah dari situ. Apa ya? Ini ya, misalkan Helmi Yahya deh ya. Biar yang, nah ini ya, misalkan sama Dokter Evelyn nih. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di sini, link videonya, kemudian tadi teman-teman masuk ke antiago.com tadi ya. Nah, antiago.com.transkrip, teman-teman masukin. Nah, ini transkripnya dibikin pakai bahasa Indonesia aja, ya. Teman-teman masukin ke ininya, linknya di sini, ya, di paste transkrip. Nanti dia akan menghasilkan transkripnya. Mana nih? Nah, lihat. Ini udah kasih nih semuanya nih teman-teman. Transkrip obrolan si Helmi Yahya dengan apa namanya dengan Dokter Evelyn tadi, psikiater, ya. Tapi kalau yang nggak berbayar, biasanya dia hanya bisa ngambil video yang dia tuh compatible dengan subtitle gitu. Jadi kalau yang tanpa ada subtitlenya, dia nggak bisa nih apa namanya kalau yang gratisan bikin transkrip seperti ini, ya. Sekarang ya coba kita lihat. Ini kan Helmi Yahya ngobrolin sama Dokter Evelyn tentang Gen Z ya, Gen Z. Dan transkripnya sudah kita bikin di Antiago. Mana tadi? Antiago ini. Nah, sekarang si transkripnya ini kita bisa copy, ya. Kemudian kita bisa apa namanya paste di Word, ya. Tujuannya buat apa? Supaya datanya ini bisa diolah. Pakai siapa? Pakai GPT, ya. Nanti kita lihat ya. Ini misalkan save dulu namanya apa ya? Latihan Antiago aja lah. Antiago. Nah, ini ya.
si transkrip ini bisa kamu masukin ke ChatGPT ya, untuk kamu bisa dapetin. Jadi ibaratnya kamu malas baca dari apa namanya podcast itu, tapi dari podcast itu kamu tuh sebenarnya pengen bikin sebuah esai gitu ya untuk dipresentasikan. Kamu tinggal copy aja, dengerin itu gitu ya, copy aja linknya, nggak usah dengerin itu. Ibaratnya kamu bikin ke mana dokumennya kamu upload ChatGPT, bikin prompt lagi di ChatGPT. Kalau ChatGPT gitu ya, saya adalah mahasiswa semester 4 jurusan kedokteran gitu ya, kedokteran. Dan kamu adalah misalkan tuh seorang seorang praktisi kesehatan kesehatan mental yang sangat handal gitu. Misalkan tuh ya. Saya ingin kamu membuatkan paparan sebagai bahan diskusi dari dokumen yang sudah saya unggah terkait kondisi mental generasi Z. Saya nggak tahu ya itu ngomongin mental atau enggak, ini asal aja ya. Kondisi mental generasi Z, ya. Diskusi-diskusi dari dokumen saya unggah terkait kondisi mental generasi Z dengan gaya bahasa akademik, dibuat minimal 2.500 kata. Nah, dia akan baca dokumen tadi. Nah, dan dengan banyak tulisan tentang berbagai aspek kehidupan generasi Z termasuk, oke, dia pengen ini, dia ada pertanyaan tambahan ya, ke aspek psikolog, sosial atau intervensi. Kenapa konformatan itu sebenarnya struktur ilmiah? Oke. Struktur ilmiah meliputi, nah ini aja ya. Oh ya, kita bilang aja ya, dibuat dengan struktur ilmiah dan lebih banyak membahas dia apa nih? Atau kalau nggak usah kita fokuskan ya. Dan tidak ada fokus khusus. Resume saja dari file yang ada. Oke. Dia bikin tuh dari transkrip dalam sebuah YouTube gitu ya. Nih, Helmi Yahya dengan Dr. Evelyn ini, kamu bikin transkripnya di mana? Di Antiago. Dari Antiago kamu copy ke dalam Word, dari file Word itu nanti kamu minta GPT ngolah lagi. Nah, dia bisa kayak gini. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi dengan AI teman-teman bisa kerja lebih cepat, lebih mudah, tapi dapat ilmu juga gitu ya. Jadi misalkan pengen dengerin podcastnya siapa, tapi nggak ada waktu gitu ya. Ya udah teman-teman bikin transkripnya, kemudian kamu copy itu, kemudian kamu minta AI untuk melakukan rangkumannya gitu. Dan di situ kamu bisa dapat ilmu-ilmunya. Tuh, kayak gini. Kebayang ya? Nah, sekarang kita ke apa namanya? Yang TurboScribe nih. TurboScribe ini tadi udah terunggah belum ya? Nah, ini sudah ya. Oke, kita bikin transkripsi. Nah, nanti dia akan berproses lagi nih. Nih, melakukan transkripsi kurang lebih seperti ini. Nanti kalau udah tandanya checklist kayak gini, teman-teman, artinya transkripsinya selesai. Ya. Nah, kalau yang gratisan TurboScribe-nya, seingat saya dia punya batasan waktu gitu. Batasan waktunya itu, katakanlah si filenya itu tuh maksimal apa namanya? eh 30 menit atau berapa gitu. Sehingga nanti dia akan kepotong sendiri. Tapi kalau yang berbayar, dia akan full gitu. Durasi mau berapa jam pun teman-teman bisa melakukan itu. Ya. Nah, ini contohnya. Ini misalkan yang udah ke transkrip ya. Saya bukanya yang udah ke transkrip aja. Ini kan masih proses ya. Kita lihat ini ekspor transkripnya. Ya, misalkan ekspornya mau sebagai apa nih? PDF gitu ya. Ya udah kita bikin PDF-nya unduh.
Oke, ini kan udah ada ya, namanya audio berapa nih? Audio bla 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 gitu. Nah, sekarang setelah udah punya transkripnya sama, kamu buka lagi ChatGPT, ya, upload lagi nih audio ini kan. Terus kamu pengen dengerin rangkuman kuliahnya gitu ya. Tolong buatkan, ini kalau misalkan dengan apa namanya, atau kalau enggak kita bikin yang detail aja deh biar teman-teman bisa kelihatan bedanya. Apa detailnya gimana ya. Kalau ChatGPT, saya adalah mahasiswa kesehatan masyarakat semester 3 gitu ya. Dan kamu adalah sebagai seorang pakar kesehatan masyarakat. Dari dokumen transkrip kuliah yang ada ini, dapatkah kamu membuat tulisan yang menjelaskan eh, transkrip kuliah tersebut dengan sangat detail gitu ya, minimal 2000 kata misalkan. Nah, kita lihat nih, dia lagi baca dokumennya. Nah, ini kuliah saya gitu. Membangun kesehatan masyarakat dengan problem solving cycle. Bener nih. Pendahuluan, apa pembahasan, tahapan dalam problem solving cycle. Dia bisa merekam eh, apa namanya? Kita kan ngerekam lewat Trans TurboScript ini ya. Mana nih? Ini kan dia bisa ngerekam lewat TurboScript ini dari kuliah saya jadi audio. Apa dari jadi teks gitu ya. Yang teksnya kalau dibuka mana ya? Teksnya kalau dibuka isinya tuh kayak gini. Nah, ini dari TurboScribe ya. Oke, ini dia teksnya kayak gini teman-teman. Bla bla bla. Ini adalah kuliah yang saya sampaikan buat mahasiswa gitu ya. Nah, dari sini ini kita apa namanya unggah di ChatGPT tadi ya, dan dia bisa merangkumkan kuliah saya itu ke dalam satu teks nih, prioritas masalah. Dia menggunakan Tahoe. Saya ngasih ini juga nih. Dia bisa ngejelasin poin-poinnya apa dan seterusnya ya. Oke, memudahkan kan gitu. Ini ngomongin chat GPT yang dikombinasikan dengan tools AI lain gitu ya, speech to text yang lain gitu. Dari Antiago yang dia bisa apa namanya ngubah dari link gitu ya. Mana tadi Antiago tuh? Ini nih ya. Dari link jadi transkrip seperti ini. Dari transkrip ini bisa kamu, kan kalau baca transkrip ini pasti kan bingung ya. Untuk memudahkan dan kamu baca satu-satu ya lempar lagi ke GPT. Kasih prompt engineeringnya. Kamu bisa dapat ilmu dari beberapa link YouTube yang pengen kamu pelajari dengan waktu yang sangat singkat. Begitupun tadi, misalkan kamu punya file kuliah gitu ya. File kuliahnya apalagi kalau di bawah 30 menit, kamu bisa share ke sini, kamu transkrip gitu kan, dan nanti kamu olah lagi ChatGPT. Nah, kalau pengen tanpa batas gitu ya, udah tinggal bayar aja gitu. Ya, nggak usah berlangganan seterusnya, tinggal di bulan-bulan yang kamu perlukan, kamu lakukan itu. Ya, ini AI yang kedua. Ya, kita balik lagi ke yang berikutnya. Ya, ini AI yang kedua. Ya, yang berikutnya teman-teman, ini saya punya waktu mungkin sekitar sampai jam 11-an ya. Ini karena banyak sekali, semoga masih bisa kebahas semua ya. Terus yang berikutnya adalah ada juga AI yang bisa mengubah tampilan teks itu tuh menjadi otomatis PowerPoint ya. Nah, yang bisa digunakan AI toolsnya adalah namanya Gamma ya. Jadi Gamma ini dia adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membantu pengguna untuk dalam tanda petik bikin presentasi lah gitu. Ya kalau misalkan kamu nggak ada waktu, waktunya mepet, tapi kamu harus paparan gitu kan, terus presentasinya belum dibikin, ya kamu pakai si Gamma ini. Ya caranya gimana? Nih kita masuk ya. Ini masuk ke Gamma. Cuma kalau memang yang gratisan itu semuanya pasti punya batasan. Kayak misalkan si Gamma ini, dia hanya bisa kalau yang gratisan itu tuh bikin 10 slide per kali generate-nya. Ya, per 10 slide, dan kalau teman-teman lebih dari itu, maka apa namanya, teman-teman harus bayar gitu. Atau kalau nggak dibikin jadi dua kali ini, apa, dua kali generate gitu ya, per 10-10 nanti slide-nya. Ini saya pakai akun, aduh, lagi ini masalah.
Eh, sebentar. Atau pakai akun yang udah kebuka aja deh, sebentar ya. Gampang. Ini misalkan pakai mana ya? Ada akun lain nggak ya? Nah, pakai akunnya Sinergi misalkan ya. Nah, ini gratisan nih. Kalau yang gratisan ya, teman-teman ya, nanti di sini tuh dia ada kredit. Nih, ini 130 kredit ya. Jadi dalam setiap kali kita create PPT, PPT-nya ini tuh akan menghasilkan atau ngambil beberapa kreditnya gitu. Sampai akhirnya nol, dan ketika nol itu udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya kalau mau pakai lagi, buka lagi email baru, daftar lagi pakai email baru, teman-teman bisa pakai lagi kreditnya ini muncul lagi tambahan awalnya itu berapa ya? 500-an lah gitu. Ya, tapi kalau pengen unlimited, maka teman-teman ya berbayar, kurang lebih kayak gitu. Ini contoh. Jadi ini tampilan Gamma tuh dia kayak gini. Ya ini contoh nih, kemarin saya bikin tampilan slide saya beberapa pakai Gamma supaya cepat. Ya, caranya kalau teman-teman mau pakai Gamma ini kan tadi masuk nih ke Gamma App, kemudian login gitu ya. Nanti teman-teman tinggal create new AI, ya. Nanti akan ada pilihan. Apakah kamu mau import file, apakah kamu mau generate. Generate itu artinya si Gamma ini pun bisa bertindak dalam tanda petik seperti ChatGPT. Jadi kontennya pun dia yang bikinin. Misal ya, contoh. Ini dia maksimal di 10 slide ya si Gamma ini. Ini bentuknya default atau tradisional. Ini bahasanya apa? Misalkan bahasa Indonesia. Ya, apa yang kamu pengen bikin? Misalkan kita pengen nyambung sama si yang tadi aja deh, biar nanti kita bisa bandinginnya gampang. Tentang apa ya? Yang tadi GPT-nya. Nih ngomongin ini ya. Terkait dengan program kesehatan masyarakat dengan problem cycle ya, problem solving cycle. Kita masukin ke sini. Nih, kita bikin ke sini. Nanti si Gamma ini dia bisa generate outline-nya sendiri. Bahkan ibaratnya kita nggak punya list pun mau ngebahas apa, dia akan nyari. Nah, poin-poinnya kayak gini. Program kesehatan masyarakat itu apa, pendahuluannya, definisi masalah kesehatan, siklus pemecahan, identifikasi. Ini dia nyari sendiri. Bukan kita ngambil dari file yang tadi, enggak. Jadi si Gamma ini pun dia punya AI untuk bisa mengenerate informasi dari topik yang pengen kita punya gitu. Nah, satu kali generate gitu ya, dia tuh butuh koin itu kredit itu 40. Sementara tadi sisa kredit saya tadi 130 ya, dari awalnya total mungkin berapa karena udah banyak dipakai. Tinggal di continue, nanti teman-teman tinggal pilih nih, si temanya mau apa. Misalkan saya pengen yang light gitu ya, kemudian warnanya yang seperti ini, tone-nya gitu kan, atau yang ini aja deh, atau yang ini deh, hijau ya, tone-nya seperti ini, ya. Kemudian eh, apa namanya, teman-teman bisa pilih juga, coba sebentar sebelumnya itu. Nah ini kan outline-nya nih, outline-nya kan udah ada. Terus teman-teman pengennya tuh ditampilinnya tuh gimana? Apakah brief? Brief tuh berarti benar-benar cuma inti-intinya aja. Apakah medium? Jadi nanti selain ada intinya ada penjelasan singkatnya, atau detail. Dia bentuknya paragraf. Misalkan saya pilih medium, ya. Kemudian gambar-gambarnya pun pengen dihasilkan dari mana? Oh saya pengen dari AI aja deh gambarnya biar beda dengan yang lain. Terus modelnya tuh macem-macem. Oh, ada kayaknya yang bagus-bagus untuk bikin kayak animasi-animasi realistik itu Playground gitu ya. Ini Playground 3 tuh kalau kita udah berbayar. Jadi dia benar-benar realistik banget seperti yang tadi saya tunjukin di slide saya. Yang Playground 2.5 dia udah lumayan bagus nih, tapi nggak serealistik yang 3.3 apa Playground titik 3 itu. Ya. Nah, ini kita bikin nih dengan gaya ini, teman-teman bisa pilih sesuai dengan nanti pengennya pakai apa. Cuma ini contohnya misalkan dengan gambarnya dari AI image, terus ininya menggunakan mesinnya itu dari Playground 2.5 gitu ya. Kita continue tadi kan, pilih ininya slide-nya, misalnya tadi yang light, warnanya ini kita generate. Generate nanti poin kredit kita yang 40 itu kepake. Ya. Nah, dan dia akan menghasilkan, nah ini slide-nya. Kita lihat ya gimana hasilnya ya. Nih, ini yang dia hasilkan tuh. Jadi ibaratnya saya mau ngasih kuliah tentang
Kesmas dengan pendekatan problem solving cycle, tapi saya nggak ada waktu, ya udah saya minta aja Gamma bikinin slide-nya kayak gini, ya udah tinggal saya sampaikan gitu, ya kurang lebihnya kayak gini. Ini yang dia bisa bikin tuh, ya dari mulai kita lihat ya kontennya bener nggak nih. Ini kan kuliah tentang ini ya, program kesehatan masyarakat dengan problem solving cycle. Pendahuluan, apa nih pentingnya gitu ya, kemudian tantangannya itu seperti apa, kemudian definisi masalah Kesmas apa, dampaknya gimana, siklus pemecahan masalah seperti apa, oh dari mulai identifikasi, analisis, perencanaan, dan seterusnya. Identifikasi masalah kayak gimana, prioritas gitu ya, seperti apa, ini analisis masalah, dan seterusnya. Ini lumayan juga nih hasilnya. Perencanaan intervensi, oke, implementasi, pelatihan, komunikasi, layanan, monitoring, dan seterusnya lah kesimpulan. Nah ini dihasilkan oleh AI teman-teman ya. Atau kalau kita pengen yang konteksnya sesuai dengan yang kita mau tadi gitu ya, poin-poinnya yang ada di sini, nih saya tinggal bikin aja. Jadi tadi misalkan ada mahasiswa yang suruh nyampein ulang kuliah dosennya gitu. Dia tinggal transkrip ke TurboScribe, TurboScribe dia minta ke ChatGPT jelasin apa namanya secara akademiknya gimana bahasanya, dan kalau mau presentasi dia tinggal bilang aja, tolong dibuatkan gitu ya, outline atau poin-poin untuk presentasi dengan menggunakan 8 slide. Kita bikinin GPT yang bikinin outline-nya gitu ya terkait dengan program ini. Nah, dia mah ada judul dan segala macam lah ya. Pendahuluan, nah, tahapan problem solving cycle, identifikasi. Ini kan yang dari apa kuliah yang di atas itu kan. Nah, ini kan kontennya beda dengan yang dibikin sama si Gama tadi kan ya gitu. Nah, kita ini copy. Oke, ini kita copy aja. Kita balik lagi ke si Gama ini ya. Sekarang bedanya ini masih ada, oh ada 90 kredit lagi. Tinggal satu kali lagi nih saya bisa bikin kayaknya ya. Nah, ini kita berarti pilihnya karena kita udah punya bahannya, kita tinggal pilih paste in tag aja. Nah, di paste gitu kan, bikinnya presentasi, ininya tradisional juga, continue. Slide 2, slide 3, slide 4, slide 5, slide 6, 7, 8. Slide satunya apa nih? Judul ya. Oke. Nah, 8 eh 8 ini ya, 8 page kan. Ini juga dibikin medium, generate bahasa Indonesia, AI image ya. AI image-nya juga tadi dari playground lagi deh, misalkan ya. Oke, kemudian ya udah kita tinggal continue. Continue, kemudian ini kita pilih yang ini aja lah, misalkan ya, yang dark aja, kemudian di generate. Nah, dia udah bikinin lagi materi kuliah, ya, tapi dengan poin-poin yang kita buat dari materi yang sebelumnya sudah disiapkan gitu. Tuh. Dia bisa ngasilin kayak gini nih, teman-teman. Nih, tinggal disesuaikan aja, tinggal kalian download, tinggal disesuaikan. Ini bisa di-share misalkan tuh dalam bentuk ekspor ke dalam PowerPoint misalkan tuh ya. Nah, kita lihat ya. Nanti tinggal kita edit-edit lagi aja, disesuaikan dengan kebutuhan. Dan ini bisa membutuhkan waktu yang sangat cepat gitu. Jadi kalau teman-teman kepepet waktunya bikin presentasi, teman-teman bisa pakai si AI ini untuk teman-teman bisa menghasilkan sebuah bahan presentasi yang nanti tinggal teman-teman edit dan sesuaikan. Nah, ini tinggal di enable editing aja. Edit, udah tinggal edit aja apa yang mau diganti gitu kan. Nih, ini poin-poinnya udah dari yang tadi apa rekaman kuliah saya kan gitu. Dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dan yang terakhir mungkinnya ini udah setengah 11 nggak terasa. Ini ngomongin dari apa namanya dari teks ke PowerPoint ya. Baik itu teman-teman udah punya teksnya gitu ya atau belum, Gamma ini bisa membantu dengan hasil yang tadi saya ceritakan kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau di full screen kan. Nah, kayak gini nih bahan kuliahnya. Ya. Ya, saya rasa lumayan lah kalau teman-teman butuh waktu yang cepat,
dibantu dibikinin AI, ini sangat membantu. Ya, dan yang terakhir, ini ada yang namanya apa ya, SciSpace lah ya. Jadi SciSpace ini dia namanya tuh dulu namanya Typeset ya. Sekarang berubah jadi SciSpace, tapi sekarang websitenya masih di Typeset sampai 2024. Ini adalah platform yang dirancang untuk membantu peneliti untuk menemukan, memahami, dan menulis berkaitan dengan jurnal gitu, artikel. Jadi sebenarnya si SciSpace ini dia lebih membantu kita untuk bisa mereview jurnal gitu ya. Lebih ke jurnal review sih yang lebih kuatnya di situ. Sama ada salah satu tools di SciSpace yang bagus ini adalah terkait dengan AI writing gitu. Jadi dia bisa membantu kita sebagai penulis pada saat kita nulis kalau stuck, dia bisa ngasih bantuan rekomendasi tulisan apa yang perlu dimunculkan ya. Kita langsung masuk aja deh ke contoh biar gampang ya. Nah, ini SciSpace yang gratisan ya. Saya tampilinnya gratisan-gratisan aja biar teman-teman ngelihat bahwa dengan gratisan pun bisa menghasilkan apa. Misalkan ini ya, kita masuk ke SciSpace. Nah, ini ya, skyspace.com ya. Di sini alamatnya masih typeset yang tadi saya bilang ya. Kenapa? Karena apa namanya, dia belum migrasi ya. Nanti setelah 2024 mungkin akan berubah. Karena dulu namanya typeset ini. Nah, ini tampilan home-nya. Jadi apa yang akan kita cari? Katakanlah kita masih nyambung dengan yang topik, kalian pengen nyari topik yang si Dr. Evelyn tadi sampaikan ya. Tentang nih, kondisi mental generasi Z, tantangan dan dinamika. Ya, kalian pengen ngeriset ini, tinggal cari aja di sini. Enter. Kemudian nanti SciSpace ini akan menampilkan beberapa paper yang berkaitan dengan topik yang teman-teman pengen itu berkaitan dengan ini, kondisi mental generasi Z ya. Nah, bedanya kalau si SciSpace, dia itu nggak ngasilin apa namanya, tulisan langsung, hanya tulisan aja kayak si ChatGPT, tapi dia menjawab ya dengan menggunakan basic data dari paper-paper yang dia temukan. Ya, nah ini papernya, ini teman-teman bisa ini lagi, misalkan tuh ya, filter lagi, misalkan yang open access aja gitu ya. Kemudian yang ada PDF-nya biar nanti saya bisa baca PDF-nya gitu ya. Jadi tinggal klik aja misalkan kayak gini, ya. Nah, nanti akan keluar nih jawabannya tuh terkait dengan pertanyaan tadi. Ini dari beberapa paper yang ditampilkan di sini. Dan yang ngejawab di sini secara jawaban singkatnya, ini dari 5 paper aja, ya. Jadi dia memberikan jawaban seperti ini. Nih, ini jawabannya kurang lebih kayak gini lah. Tapi ketika teman-teman pengen dalamin jawabannya, teman-teman bisa lihat dari paper-paper yang ada di sini. Katakanlah ini yang ditampilkan 10 paper. Nanti kalau teman-teman pengen lebih dari 10, tinggal load more paper aja. Di sini udah dibantuin teman-teman itu di papernya itu tuh udah dikasih tahu insight-nya itu apa aja ya dari masing-masing paper. Atau misalnya saya hapus dulu ya. Ini apa namanya, tambahan-tambahan yang saya pernah bikin. Ya, misalkan dari sekian banyak paper, teman-teman pengen tahu eh, metodenya apa ya, tambahin aja. Nah, nanti dia akan ngejelasin, oh paper ini tuh metodenya menggunakan survei gitu ya. Kemudian ini menggunakan sequential multi-studi design dan seterusnya. Terus teman-teman pengen tahu, misalkan di paper itu populasinya siapa aja sih yang digunakan gitu. Oh, yang di paper ini dia adalah Gen Z di India gitu ya. Oh, yang lain nggak menampilkan informasi terkait dengan sampel karena mungkin bentuknya apa namanya, literatur review dan lain sebagainya gitu ya. Terus teman-teman pengen nampilin konklusinya gitu, bisa aja di sini nih. Lihat konklusinya apa, nanti dibandingin nih antara satu jurnal dengan lain, ini akan lebih memudahkan gitu. Jadi kalau kita dapat tugas scoping review gitu ya, udah mengerucut pada 10 paper, untuk memudahkan ekstraksi datanya, teman-teman tinggal ini aja nih, masukin ke My Library gitu ya, ke sini, kemudian bikin si folder baru, ya, foldernya katakanlah apa, latihan latihan review misalnya tuh ya. Tinggal dimasukin aja ke latihan review ini PDF-PDF yang teman-teman mau masukin. Nah, nanti PDF-PDF yang mau teman-teman masukin itu hasilnya pun sama kayak tadi. Kayak yang kita nyari di SciSpace-nya ini terkait dengan tema-tema yang tadi ditanyakan. Oh, nggak ada ya. Kita balik lagi deh.
Ya, balik lagi ke sini terus, nah ini misalnya kayak gini. Jadi nanti tampilannya persis kayak gini. Ya, ketika teman-teman gunakan yang sumber data dari library-nya teman-teman, nanti ini akan dibantu diekstrak datanya. Populasinya apa, konklusinya gimana, mau nampilin apa lagi nih yang pengen dilihat dari artikelnya, teman-teman tinggal tambahin aja. Bahkan di masing-masing artikelnya, ini kita pakai yang open access dan PDF-nya bisa diakses aja ya, biar teman-teman bisa ngeliat PDF-nya. Nih, contoh ya, mana ya, yang ada ininya ya. Misalkan yang di sini deh. Ya, teman-teman nanti kalau mau citasi gampang, tinggal klik aja di sini, mau citasinya apa, metode apa, si formatnya apa, tinggal di copy paste. Bahkan di size space ini ada yang menarik itu, ini nanya copilot. Nah, dengan nanya copilot ini, dari jurnal ini ya, Early Clinical Phenotype and Response Series dan segala macamnya, teman-teman bisa nanya apa yang pengen kamu tahu dari jurnal ini dengan pertanyaan yang kamu bikin di copilot ini. Misal kamu tanya apa metode yang digunakan gitu ya, yang digunakan dalam artikel ini. Misalnya kamu pengen pakai bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia gitu ya. Tinggal klik aja, dia akan ngebantuin kamu ngebacain artikelnya. Nanti dia akan ngejawab, nah, metode yang digunakan bla bla bla, penelitian ini mengusulkan dua pendekatan. Nah, ini kan ada nih gitu. Kemudian kamu nanya apa lagi gitu. Bagaimana hasil dari artikel ini gitu ya. Jelaskan dengan bahasa Indonesia misalkan tuh ya. Nih, ya, dia akan ngeliatin nih cara mengatakan mana nih? Nggak keluar ya. Nih, dia kan ada poin-poinnya apa, dia tinggal bisa ngejawab dan seterusnya lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi, ada yang namanya si copy ini yang kamu bisa nanya ya satu persatu dari apa artikelnya apa gitu. Jadi kamu punya waktu yang cukup hemat untuk nggak membaca satu-satu. Nih, anggota Gen Z di Amerika menghadapi tantangan unik yang bla bla bla. Kalau kamu nggak percaya, nomor 4 ya, buka aja PDF-nya. Ya, buka PDF-nya. Nih, dan kamu lihat juga konklusinya. Dan itu sama, saya pernah lihat itu ya. Jadi saya sempat awalnya meragukan apakah itu tuh benar atau enggak. Akhirnya dicek, tapi dia tuh sama. Apa yang ditulis di sini, di konklusi dan segala macamnya dia rekapin di size space ini. Ya, kebayang ya. Jadi ini salah satu alat yang memudahkan kita untuk melakukan review jurnal atau mendapatkan jawaban. Oh, waktunya udah mau habis ya. Atau mendapatkan jawaban dari apa namanya AI berbasis paper ini dengan cara seperti ini. Dan yang terakhir ya, ini karena waktu sudah habis, ada yang menarik di SciSpace ini namanya AI writer. Ya, AI writer ini bisa ngebantu kamu untuk menulis ketika kamu punya blog gitu ya, blocking dalam mau nulis apa. Misalkan contoh saya mau nulis yang ini deh, si apa namanya kondisi mental generasi Z ini ya. Mana sampai sini aja deh ya, tantangan di lingkungan kerja. Nah, ini kita copy misalkan ke AI writing ini, kamu tulis di sini, paste ya. Misal nih, kamu udah nulis sampai paragraf 1 gitu ya. Terus kamu nulis orang tua generasi ini cenderung memberikan kemudahan berlebih demi menghindari anak mengalami kesulitan yang mereka hadapi sebelumnya. Terus kamu bingung, aduh, apalagi ya nulisnya, atau ini tuh pengen dikembangin tapi bingung nulisnya apa. Kamu bisa nanya si AI, untuk kemudian si AI ini nulis lebih dalam tentang tulisan yang kamu bikin sebelumnya, sebagai alternatif. Nah, dia akan nulis nih, oh dia lebih detail lagi nih. Terus kamu mau diapain dari AI-nya ini? Apakah kamu setuju dengan AI ini atau enggak? Kalau enggak, kamu minta try lagi deh. Saya enggak setuju dengan kata-katanya. Nah, sekarang saya udah setuju. Sekarang apa yang mau kamu lakukan? Langsung diganti si apa namanya kalimat yang tadi kamu blok ini, atau kamu mau nulis di bawahnya supaya bisa membandingkan. Saya mau bawahnya aja ya buat bandingin. Nah, kamu masukin di sini. Ini tulisan yang sebelumnya. Orang tua generasi ini cenderung memberikan kemudahan berlebih demi menghindari bla bla bla. Dengan bantuan AI, kamu didalemin lagi nih bahasannya sampai sepanjang ini. Menunjukkan kecenderungan untuk memberikan kemudahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan bla 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 dan seterusnya.
kamu bisa mempertimbangkan ini, melakukan parafrase dari masukan yang AI ini buat, dan seterusnya. Bahkan, ketika kamu mau nulis berikutnya, AI ini dia bisa memberikan rekomendasi tulisan lain gitu. Nih, lihat. Dia bisa memberikan rekomendasi setelah kamu ngebahas ini, kata AI, kayaknya bagus ngebahas tantangan nih. Tantangan ini menurut orang tua mengadopsi, ya udah kalau kamu setuju tinggal tap, masuklah ini ke sini. Tinggal kamu tambahin apa lagi gitu, kalimat-kalimatnya di sini. Dan seterusnya. Jadi, AI writing ini bisa membantu kamu ketika misalkan kamu uh, lagi nulis sesuatu tiba-tiba blocking, dia akan memberikan suggestion gitu. Untuk kamu bisa menuliskan apa yang relevan dengan apa yang mau kamu tulis berdasarkan database yang dia punya. Ya, jadi lebih mudah lagi bekerja dan menulis dan lain sebagainya. Bahkan tadi kamu bisa minta dia untuk mendetailkan lagi penjelasan yang kamu lakukan dengan bahasa yang diolah sama si AI ini. Bahkan misalkan kamu pengen tahu, oh ini tuh ada referensinya nggak ya? Sebenarnya ini saya ngarang nih gitu. Ya udah, kamu cari aja di citasi di sini. Nanti dia akan nyariin referensi dari beberapa jurnal yang ada di apa SciSpace ini yang teridentifikasi sama SciSpace. Misalkan ini, oh ini gini kayaknya nih. Udah saya masukin citasinya gitu. Ya, secara otomatis dia nanti akan masuk ke sini. Nah, ya ini dengan menggunakan apa tadi. Tapi kalau misalkan kamu pengen ganti citasinya gitu ya, edit ya, ya kamu tinggal ganti aja. Nanti tinggal di apa namanya disesuaikan dan dia otomatis masuk di referensi. Misal kamu nggak mau gunain apa nih, pengennya Harvard misalkan ya, ya ganti aja sama Harvard di sini. Mana ada nggak ya di sini? Yes. Atau ini ya, misalkan ya ganti pakai Elsevier Harvard. Nah, dia akan jadi seperti ini. Otomatis ini pun akan berubah di atasnya sini, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Jurnalnya gitu yang kamu pengen dapetin terkait dengan referensi yang terkait dengan itu. Nah, ini terkait dengan eh nih teknologi gitu ya bagi Gen Z. Kita pengen lihat dia tuh ada citasinya nggak ya? Oh, terkait ini papernya ini kamu biar pasti katakanlah nanti baca papernya gitu ya dari yang ini ya bisa aja. Nanti kamu edit, nanti kamu cari jurnalnya, baca dan seterusnya. Jadi dengan SciSpace ini memudahkan teman-teman pada saat mau bikin tulisan ilmiah gitu ya. Ketika blocking nanti dia bisa memberikan suggestion menulisnya apa, bisa didalami lagi dengan AI, dan teman-teman para praktisi sendiri, dan bisa masukin ibaratnya nyari citasi dari kalimat yang pengen dicari referensinya apa gitu ya. Bahkan teman-teman juga bisa masukin referensi manual juga kan gitu di kalimat ini. Oh ternyata referensinya saya udah punya dari library gitu ya, tinggal masukinnya di library teman-teman, nanti dia akan otomatis tulisannya akan masuk dengan format citasi yang teman-teman bikin. Ya, kurang lebihnya itu mungkin ya karena waktunya juga sudah mau habis. Yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik semua berkaitan dengan bagaimana kita bisa menggunakan AI dalam beberapa aspek pekerjaan kita sehari-hari sehingga bisa lebih efisien dan lebih produktif.